Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Donsana dan khususnya teman-teman generasi muda Kabupaten Sijunjung. Hari ini saya Sultan Kurnia AB akan memulai sesi pertama dari kegiatan Maota Online. Judul kita malam ini adalah Menolak Lupa, Surat Cinta DPRD untuk Bupati Sijunjung. Nah, untuk membahas ini, kita telah bersama teman, seorang mahasiswa Universitas Andalas, sangat aktif dalam menulis, menyampaikan opininya, ide-idenya terkait dengan kehidupan kita, baik di Kabupaten Sijunjung maupun di skala Sumatera Barat. Di sisi lain, Wira juga aktif mengikuti lomba mewakili UNAN, baik skala daerah juga maupun nasional. Baik, langsung saja kita beri kesempatan ke Wira untuk memperkenalkan dirinya lebih lengkap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wira Diko Reza Piliang. Asal saya tentunya dari Sijunjung, Sumatera Barat, dan kegiatan saya sekarang ini adalah sebagai mahasiswa ilmu politik Universitas Andalas. Nah, mungkin untuk perkenalan ya sampai situ saja. Baik, Wira, terima kasih perkenalannya. Sebelumnya sangat senang sekali, berbahagia bisa berkenalan dengan Wira walaupun melalui dunia maya, sehingga kita bisa bertukar pikiran, bertukar ide, khususnya tentang daerah kita, Kabupaten Sijunjung. Baik, Wira, kita langsung saja. Mungkin kita masih ingat banyak yang tahu bahwa sekitar beberapa hari yang lalu DPRD kita itu mengirimkan surat pernyataan kepada Bupati, tepatnya pada tanggal 30 April, surat pernyataan sikap atas kinerja Sekretaris Daerah di Kabupaten Sijunjung. Sangat jelas isinya surat tersebut. Beberapa hal yang dibahas adalah tugas pokok Sekda, seperti tentang administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan koordinasi kelembagaan, dan juga dinamika internal ASN di Kabupaten Sijunjung. Menurut DPRD, tugas-tugas pokok tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh Sekda, sehingga tuntutan DPRD kepada Bupati sangat jelas. Pertama, yaitu mengevaluasi kinerja Sekda agar proses jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah kita berjalan lebih baik lagi. Yang kedua, sikap DPRD adalah tidak mengizinkan Sekda hadir di rapat-rapat DPRD dalam waktu yang belum ditentukan. Artinya sampai surat ini sebelum surat ini dicabut, maka DPRD tidak mengizinkan Sekda ikut rapat di DPRD. Nah, itu secara singkatnya. Pertama sekali mungkin Wira bisa memberikan pandangannya atas permasalahan ini berdasarkan ilmu politik atau secara umum berdasarkan pendapatnya generasi muda Sijunjung. Baik, terima kasih Bang Sultan. Ya, saya mendengar kabar ini tentunya ketika wabah pandemi COVID-19 ini sedang panas-panasnya, sedang marak-maraknya di tengah-tengah masyarakat tentunya. Nah, muncul opini publik, muncul muncul pendapat-pendapat publik tentunya itu adalah konsekuensi dari sebuah isu, dari sebuah permasalahan yang kemudian muncul ke permukaan menjadi konsumsi publik. Nah, sekarang yang menjadi sorotan kan adalah berbagai pandangan mengenai konflik yang terjadi, mengenai permasalahan yang terjadi. Saya melihat ada banyak opini masyarakat yang masuk, apalagi di dalam grup-grup media sosial seperti Facebook ya. Nah, saya menyoroti tentunya ada masyarakat yang justru sebenarnya yang disayangkan adalah ketika hal ini muncul ke permukaan, namun sedang daerah kita sedang berusaha menanggulangi COVID-19 ini agar tidak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sijunjung. Nah,
Padahal yang diharapkan masyarakat adalah momen wabah pandemi COVID-19 masuk ke Sijunjung, justru yang diharapkan adalah adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sijunjung. Nah, namun yang terjadi adalah malah adanya kisruh antara DPRD dan Sekda itu menjadi pertanyaan publik, ada apa sebenarnya di dalam tubuh pemerintahan daerah. Nah, ke dalam opini yang sebelahnya di sisi lain juga menurut saya konflik tidak semuanya harus segera dihentikan. Konflik tidak harus hal menghasilkan sesuatu yang buruk. Konflik itu kan juga bisa menghasilkan sisi yang positif. Artinya kedepannya barangkali bisa menjadi wadah atau suatu perbaikan dalam hal konteks komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif. Nah, menurut saya intinya adalah ketika memang DPRD menyoroti kinerja itu sudah tepat gitu loh. Oke Wira, sangat menarik tadi pandangannya. Jadi katanya seharusnya di tengah wabah yang kita hadapi saat ini, harusnya antara eksekutif dan legislatif itu bekerja sama, bersinergi. Nah, tapi ya itu, ini menjadi pertanyaan penting. Kenapa tiba-tiba DPRD mengirimkan surat seperti itu ke Pak Bupati yang mungkin setahu kita yang kita masih umur muda, atau juga sebelum-sebelumnya tidak pernah rasanya ada kasus seperti ini. DPRD bikin surat seperti itu, kemudian bikin video lagi di YouTube disebarluaskan. Nah, mungkin kalau kita melihat ini kayaknya penting banget sehingga DPRD harus bersikap seperti itu. Nah, pertanyaan Wira tadi sangat menarik. Jadi ada apa nih dalam pemerintahan kita? Nah, sejauh ini mungkin Wira ada melihat sesuatu tentang jalannya pemerintahan kita, eksekutif dan legislatif. Nah, baik, menurut saya ya selanjutnya menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Sultan tadi, ada apa antara pemerintahan kita di legislatif atau eksekutif. Nah, menurut saya justru munculnya konflik ini menandakan adanya usaha komunikasi politik yang baik dalam di ranah eksekutif maupun legislatif. Kan sejauh ini kita lihat adem ayem aja gitu loh, seakan-akan tidak ada permasalahan. Jadi apa yang mereka kerjakan di sana gitu kan. Nah, intinya kan sesimpel itu. Jika dikatakan konflik antara legislatif dan eksekutif kita, menurut saya ya ini hal biasa di dalam ranah politis, hal yang lumrah terjadi. Dan seharusnya memang di dalam politik justru memang sering ada perdebatan, argumentasi, adu opini, adu ideologi. Ya menurut saya hal tersebut adalah ya hal-hal yang biasa di dalam ranah politis. Namun jika dikatakan ini kenapa dikatakan aji mumpung DPRD di dalam kondisi seperti ini, ya menurut saya ya memang mungkin tugas mereka ya itulah gitu loh, mengkritik dan apa yang dikatakan oleh menurut Abang tadi, sampai seperti itu sampai membuat video berbalas pantunnya, menurut saya hal biasa di dalam ranah politis. Ada dinamika yang terjadi dan kemudian menjadi konsumsi publik. Oke, jadi sangat pembahasannya menjadi lebih menarik ya, karena ini terkait dengan sekdanya sendiri. Sebenarnya bukan hubungan antara DPRD dengan bupati, tapi DPRD meninjau melihat kinerja sekda yang merupakan tangan kanannya Pak Bupati. Jika bupati menilai sekda kita masih layak untuk dipertahankan, ya menurut saya adalah hal yang biasa ya. Mungkin juga sudah ada pertimbangan, lebih baik kita lebih baik kita berprasangka baik kepada Pak Bupati. Jika memang sekda masih bisa dilanjutkan kinerjanya, ya silahkan. Sangat menarik tadi yang disampaikan. Kalau memang sekdanya dirasa baik oleh Bupati, ya Bupati berhak untuk tidak mencopotnya gitu kan. Ya itulah haknya, itu kewenangannya Pak Bupati. Kecuali sebagaimana yang dijelaskan Pak Bupati, kalau sekda melanggar hukum atau melanggar aturan-aturan yang sudah jelas, boleh kemudian diganti atau dicopot gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita kembali ke surat pernyataannya DPRD. Ada beberapa poin, sekitar 5 poin itu. Seperti katanya sekda tidak mampu mengkoordinasikan
proses penyusunan kebijakan daerah tiap-tiap OPD ataupun koordinasi antar lembaga pemerintahan dengan khususnya dengan DPRD, dan kemudian Sekda juga terkesan asal-asalan dalam memindahkan PNS di lingkup kabupaten, tidak berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bijak atau tidak berdasarkan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Nah, dan yang terakhir itu lebih kepada Sekda itu sering tidak hadir katanya dalam rapat-rapat di DPRD, khususnya dalam penanganan COVID-19, yaitu penyesuaian anggaran daerah. Kembali lagi, mengenai tuntutan DPRD, menurut saya itu adalah menurut hemat DPRD sendiri. Kan di sini ada dua kubu yang saling bentrok lah katakanlah. Nah, menurut DPRD seperti ini, menurut Bupati seperti ini pula gitu loh. Nah, jadi muncul distorsi. Manakah yang sebenarnya terjadi? Nah, jika katakanlah tidak pernah menemui atau datang ke dalam rapat di dalam DPRD, ya itu perlu lagi dirujuk lebih dalam. Sebenarnya apa yang menyebabkan Sekda tidak hadir? Tidak, kembali lagi ketika suatu isu sudah menjadi konsumsi bagi publik, tentunya kita semakin absurd. Apa yang sebenarnya terjadi semakin abstrak. Masyarakat hanya menduga-duga, masyarakat hanya bisa menilai lewat konflik yang jadi. Cuman di balik itu kita tidak tahu sebenarnya mungkin ada konflik tertentu antara DPRD dan pihak Sekda, ya itu masih menjadi rahasia publik. Cuman yang sudah menjadi konsumsi publik adalah DPRD sudah melayangkan surat kepada Bupati Sijunjung untuk mengevaluasi kerja Sekda. Nah, itulah yang menjadi konsumsi publik. Cuman kita tidak tahu nih di balik ini semua sebenarnya ada apa sih gitu loh. Seperti itu. Iya, ya, sangat menarik ya. Jadi seakan-akan karena kita membahas ini jangan membahas yang sudah muncul saja gitu ya, tapi kita perlu melihat ada kemungkinan-kemungkinan lain sebelum ini muncul gitu ya. Ada persoalan lain yang menjadi pemicu sehingga lahir persoalan yang besar hari ini gitu ya. Ya sih, sangat menarik. Ya sebenarnya saat ini kan kesannya tuntutannya DPRD tidak berdasar lagi karena udah dijawab semua oleh Pak Bupati. Sebenarnya kita sendiri sudah meminta kesediaannya DPRD untuk memberikan penjelasan atau bercerita apa sih mendasari surat pernyataannya tersebut, lalu apakah itu memang ada buktinya bahwa saya tidak pernah atau jarang ikuti rapat di DPRD atau tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini kan memang belum ada bukti yang jelas dari DPRD, sehingga saat ini sebenarnya DPRD itu dituntut untuk memberikan bukti. Kasus ini mungkin Wira punya pandangan ke depannya sebaiknya seperti apa, karena di satu sisi kerjasama legislatif eksekutif tetap berjalan, tapi akar dari permasalahan ini juga bisa kita cari dan kita berikan solusinya bersama-sama. Karena kita ingat mengutip tulisannya Pak Taufikur Rahman, mantan ketua KPU kita, yang beliau bilang bahwasanya ini harusnya menjadi jalan untuk kita mencari masalah yang sebenarnya, lalu mendiskusikannya dan membahasnya, kemudian memberikan solusi. Bukan terkesan didiam-diamkan begitu saja sehingga masalah berlarut-larut tapi tidak pernah selesai gitu. Mungkin Wira ada pandangan sebaiknya ke depan seperti apa? Ya, saya juga pernah membaca tulisan dari Pak Taufikur Rahman di dalam salah satu grup di media sosial ya. Nah, menurut saya memang benar ya. Nah, harapan saya tentunya Pak Bupati sampai dia benar-benar mengakhiri masa jabatannya di kursi pemerintahan BA1K, menurut saya ya semakin baiklah koordinasinya, komunikasi politik, selalu memperbaiki pola komunikasi politik. Mungkin saja konflik ini muncul karena sebelumnya komunikasi politik yang tidak baik antara Bupati dan DPRD. Kenapa? Karena Sekda kan dikatakan adalah bawahan dari Bupati Sijunjung sendiri. Nah, ketika Sekda menurut DPRD tidak baik, nah
Mungkin hal ini juga sudah berlarut-larut sejak lama, baru muncul ke permukaan sekarang, baru muncul sikap dari DPRD sekarang. Yang menurut saya bisa saja karena komunikasi politik antara Bupati dan DPRD itu kurang baik. Hal ini bisa saja kemudian kita diperbaiki, lebih dievaluasi lagi bagaimana pola komunikasi politik yang baik antara eksekutif dan legislatif. Apalagi sekarang juga Kabupaten Sijunjung masih mempertahankan zona hijau di tengah-tengah COVID-19 saat ini ya. Menurut saya untuk mempertahankan ini tidak hanya bupati saja yang ditunggu, tidak hanya DPRD saja. Menurut saya ya, semua elemen perlu memperhatikan pola komunikasi yang baik tentunya. Apalagi sebagai pemerintahan yang katakan saja DPRD dan bupati, menurut saya arahan-arahan ini haruslah selalu seirama. Artinya apa yang disampaikan kepada masyarakat itu satu suara, kan? Nah, jika kita melihat PSBB yang dilakukan di Kabupaten Sijunjung, saya pribadi menilai sangat tidak efektif. Nah, karena mungkin itu juga lahir dari pola komunikasi yang kurang baik antara pemerintah langsung kepada masyarakatnya. Nah, hal ini bisa dikatakan menjadi PR tersendiri bagi pemerintahan untuk memperbaiki lagi pola komunikasinya. Sekarang juga kita kenal Bupati Sijunjung juga sudah memiliki media sosial, dan menurut saya itu juga hal yang sangat baik menjadi media kita untuk menerima informasi langsung dari atasan kita, dari pemimpin kita di daerah, dan menurut saya hal ini sudah cukup baik. Baik. Ya, menarik ya. Jadi harapannya harapan Wira tadi persoalan ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi menjadi awal untuk kemudian mengevaluasi kembali masing-masing baik dari eksekutif maupun dari DPRD-nya sendiri gitu ya. Ya, menarik. Mungkin nanti pada satu kesempatan kita bisa berkomunikasi juga, mendengarkan cerita dari legislatif sebenarnya seperti apa sih kejadiannya, kondisinya, kemudian kita juga mendapatkan penjelasan dari eksekutif, apakah dari Bapak Sekdanya atau dari Pak Bupati atau dari perwakilan-perwakilan lainnya. Intinya memang ini sangat penting ya untuk mengevaluasi kembali semua lembaga pemerintahan kita di daerah agar nanti proses pembangunan jalannya pemerintahan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Wira atas pandangan kembali atas cerita-ceritanya. Minimal kita bercerita tentang Sejunjung hari ini untuk kita kemudian memperkirakan seperti apa Sejunjung ke depannya gitu ya. Ya setidaknya di masa-masa PSBB ini kita masih bisa melakukan hal-hal yang produktif gitu ya. daripada duduk di lapau terus ya. Iya. Sip. Oke, sudah 30 menit. Baik, demikian saja. Semoga pembicaraan ini bermanfaat dan kita berharap bisa memberikan suatu pandangan lain pada masyarakat kita yang sudah terlanjur mengkonsumsi konflik antara DPRD dan eksekutif. Semoga nanti kita bisa dapat pandangan-pandangan lain dari narasumber-narasumber yang lebih ahli dan lebih paham dengan kondisi yang seperti ini. Nanti kita berdua sama Wira akan menjadi hostnya untuk sesi-sesi selanjutnya. Baik, saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.